Pernah nggak sih kamu merasa sudah tahu semua caranya? Tutorial sudah ditonton, video motivasi sudah berkali-kali, podcast tentang bagaimana menjadi produktif pun rutin kamu dengarkan setiap pagi. Tapi entah kenapa, kamu masih tetap di tempat yang sama. Nggak maju, nggak mundur, cuma stuck. Padahal itu semua terjadi di kepala. Kamu mulai merasa ada yang salah, tapi bukan karena kamu bodoh, justru karena kamu terlalu banyak mikir. Inilah yang disebut overthinking paralysis, kondisi di mana otakmu terus sibuk bekerja, tapi tubuhmu tidak bergerak kemana-mana. Dan hari ini kita akan bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa semakin kamu paham, justru semakin kamu takut untuk mulai. Dan kenapa satu-satunya jalan keluar bukan dengan berpikir lebih keras, tapi dengan pendekatan yang jauh lebih sederhana. Masalah dari overthinking adalah dia tidak terlihat seperti masalah. Dia tidak datang dengan teriakan atau ledakan emosi. Justru sebaliknya. Dia datang dengan suara yang pelan, tapi terus-menerus menghantui pikiranmu. Suara-suara seperti, yakin mau mulai sekarang? Nanti kalau gagal gimana? Apa ini pilihan terbaik? Atau, kalau aku salah, apa kata orang? Awalnya, kamu kira itu tanda bahwa kamu berhati-hati. Padahal, itu pertanda kamu sedang terjebak, terkurung di dalam kepala sendiri, terperangkap dalam labirin yang kamu bangun dari keraguan, ketakutan, dan ekspektasi orang lain. Semakin kamu mencari jalan keluar, semakin kamu tersesat di dalamnya. Ini bukan karena kamu malas dan bukan karena kamu tidak tahu harus melakukan apa. Justru sebaliknya, kamu tahu terlalu banyak teori, terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak suara yang berebut tempat di dalam otakmu. Akibatnya, kamu tidak bergerak sama sekali. Setiap langkah terasa seperti jebakan. Kamu tidak tahu harus mulai dari mana, karena semuanya tampak penting, sekaligus menakutkan. Dan inilah ironi dari overthinking. Kamu merasa sedang menyusun strategi, padahal sebenarnya kamu sedang berusaha menghindari kegagalan. Bayangin kamu lagi lapar. Di depanmu ada satu piring makanan. Kamu langsung makan. Gak banyak mikir. Tapi kalau kamu punya 20 pilihan, restoran A, B, C, makanan Korea, Jepang, Meksiko, diet keto, fast food, healthy food, promo-promo TikTok, tiba-tiba kamu jadi bingung. Dan ujung-ujungnya, kamu nggak makan apa-apa. Atau kamu makan asal-asalan. Dan tetap merasa lapar. Solusinya, batasi pilihan. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena otak manusia memang nggak dirancang untuk mengambil keputusan besar dalam kondisi bising. Tentukan batas. Misalnya, hari ini cuma ada 2 opsi, masak sendiri, atau makan di tempat biasa. Semakin sempit pilihan, semakin besar kemungkinan kamu benar-benar memilih. Itu yang terjadi di kepala kita setiap hari. Kita nggak kekurangan pilihan, kita tenggelam di dalamnya. Ini yang disebut analisis paralisis. Semakin banyak informasi yang kamu punya, semakin sulit kamu bergerak. Karena kamu ingin memastikan segalanya sempurna dulu sebelum mulai. Tapi hidup nggak bekerja kayak gitu. Kita nggak bisa merancang masa depan dengan presisi GPS. Kadang kamu harus jalan dulu, baru tahu beloknya di mana. Solusinya, lawan kebutuhan untuk tahu semua hal dulu. Mulai dari hal terkecil yang kamu tahu pasti. Satu langkah, 1 jam kerja, 1 ide. Tulis 1 kalimat, kirim 1 email. Lakukan 1 hal yang nggak bisa kamu batalkan. Kita terlalu takut ambil langkah pertama, karena kita terlalu sibuk merancang langkah ke-10. Padahal langkah pertama nggak perlu sempurna. Dia cuma perlu nyata. Dan kamu tahu apa yang lebih buruk dari pilihan yang salah? Nggak milih apa-apa, karena di titik itu kamu bukan lagi orang yang bergerak. Kamu cuma jadi penonton dari hidup kamu sendiri. Solusinya, tentukan 1 hal yang kamu akan selesaikan hari ini, bukan besok, bukan nanti. Kalau kamu harus memilih antara langkah salah dan diam, pilih salah. Karena dari kesalahan kamu masih bisa belajar, tapi dari diam kamu cuma dapat penyesalan. Orang bijak pernah berkata, jangan percaya semua yang kamu pikirkan. Karena kadang otak bukan tempat untuk mencari arah, tapi tempat kita tersesat. Overthinking bukanlah tanda bahwa kamu lemah. Justru itu adalah tanda bahwa kamu ingin melakukan yang terbaik. Tapi keinginan untuk berbuat baik bisa berubah menjadi racun. Kalau kamu tidak pernah mengizinkan dirimu untuk gagal, maka mulai sekarang, berpikirlah lebih sedikit. Bukan berarti kamu jadi bodoh, tapi berarti kamu jadi lebih strategis. Pilih dengan sadar apa yang layak untuk dipikirkan. Lalu sisanya diamkan. Contohnya begini, kalau kamu bingung harus mulai dari mana mengerjakan tugas besar, jangan langsung bikin outline atau mind map. Cukup tulis 1 kalimat. 1 kalimat nyata jauh lebih berguna daripada rencana besar yang tak pernah jadi.
Atau kamu ingin bikin konten tapi terlalu banyak konsep berkecamuk di kepala, buat saja satu video, nggak apa-apa jelek, karena video ke-10 kamu tidak akan pernah lahir kalau video pertamanya saja tidak pernah dibuat. Atau kamu sedang bimbang memilih antara dua jalur karier, coba lakukan live test selama seminggu. Jalani simulasi hari-hari dari masing-masing pilihan. Jangan cari mana yang paling hebat, cari yang membuatmu tetap waras. Lama-kelamaan kamu akan menyadari bahwa langkah kecil bukanlah musuh dari kemajuan, justru dia fondasinya. Yang kamu butuhkan bukan rencana besar, tapi ritme kecil yang bisa kamu ulang terus setiap hari. Dan kalau hari ini kamu hanya bisa menyelesaikan satu hal, itu sudah cukup. Bukan karena itu sempurna, tapi karena itu nyata. Banyak orang merasa, aku ini nggak punya motivasi. Padahal, mereka bukan kehilangan semangat. Mereka hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Motivasi itu bukan bahan bakar, tapi hasil samping. Ia muncul setelah kamu bergerak, bukan sebelumnya. Tapi kita sering duduk diam, menunggu mood yang bagus, menunggu inspirasi turun dari langit. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan otak kita adalah satu hal yang lebih penting, kejelasan. Contohnya, kalau kamu terus menunda pekerjaan padahal ingin menyelesaikannya, cukup buka tugas itu sekarang. Jangan langsung kerjakan semuanya. Cukup lihat dan tulis satu kalimat. Apa langkah paling kecil yang bisa aku kerjakan dari sini? Atau saat kamu merasa tidak punya energi untuk mulai, tanyakan ke diri sendiri. Aku sebenarnya bingung mulai dari mana? Atau aku takut salah? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menunjukkan langkah pertama yang kamu butuhkan, bukan yang kamu tunggu. Dan kalau kamu sudah berniat melakukan sesuatu tapi terus merasa stuck, ubah pertanyaannya. Bukan apa yang harus aku lakukan, tapi apa yang bisa aku selesaikan dalam 5 menit ke depan. Jadi jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kadang masalahnya bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem berpikirmu terlalu rumit. Maka sebelum kamu mencari motivasi, carilah kejelasan dulu. Karena begitu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, semangat akan menyusul di belakang. Kita sering menganggap kesalahan itu musuh. Padahal, justru disitulah hidup mulai bergerak. Orang yang nggak pernah salah adalah orang yang nggak pernah nyoba apa-apa. Masalahnya, kita tumbuh di dunia yang menghukum kegagalan. Nilai merah, dimarahi. Ide gagal, diketawain. Langkah pertama kita, langsung dibandingkan dengan hasil akhir orang lain. Akhirnya kita jadi takut. Takut ditertawakan. Takut dibilang bodoh. Takut jadi bahan omongan. Tapi kebenaran paling sederhana adalah ini. Tidak ada langkah maju tanpa risiko salah. Dan setiap orang hebat yang kamu kagumi, mereka juga pernah gagal, pernah salah, pernah malu. Contoh and solusi nyata. Kamu takut upload video karena nggak yakin bagus? Upload juga. Biarin jelek. Kamu nggak sedang membangun karya abadi, kamu sedang membangun kebiasaan bergerak. Kamu takut ambil kesempatan karena takut nggak maksimal? Ambil juga. Karena kamu bisa belajar sambil jalan. Kesalahan pertamamu akan jadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Berani salah bukan berarti nekat. Itu tanda kamu cukup kuat untuk jatuh dan bangkit lagi. Jadi kalau kamu salah hari ini, itu bukan kegagalan, itu tanda. Kamu sudah mulai bergerak, dan itu lebih dari cukup.